Cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita memenuhi syarat untuk menjalankan siam adalah karena kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal. Kalau hari ini Allah menjadikan kita tidak berakal, terganggu pikiran kita, terganggu jiwa kita, maka tidak wajib kita melaksanakan siam. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita berupaya memanfaatkan sebaik mungkin. Di antaranya untuk ta'allum, hadir dalam majelis-majelis ta'lim, memperdalam keilmuan kita. Tentunya kita berharap bermohon kepada Allah, dengan bertambahnya ilmu kita, maka semakin bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ilmu yang kita peroleh adalah kita semakin takut kepada Allah, dalam arti sebagaimana pemahaman kita. Takut kepada Allah bukan berarti menjauh seperti takutnya kita kepada harimau. Kalau kita takut pada harimau, kita justru akan kabur. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, kita justru harus mendekat kepada Allah. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang punya pemahaman terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, dan ini adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya, yaitu dia semakin hari semakin paham terhadap urusan-urusan agama. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika hari ini Allah memberikan kita akal, mampu kita untuk berpikir, maka kita akan menjadi hamba yang sangat hati-hati ketika mengatakan sesuatu, ketika melakukan sesuatu. Dan hari ini Bapak dan Ibu,
saya akan sedikit membahas terkait beberapa pertanyaan selama Ramadan ini. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap ada terkait dengan, utamanya banyak pertanyaan itu terkait dengan sifat qiyam Ramadan. Jadi terkait dengan sifat qiyam Ramadan, bukan hanya qiyam Ramadannya, tetapi bagaimana sifat qiyam Ramadan. Contoh ini Bapak Ibu, nanti kita bareng-bareng mikir nih. Jadi hari ini kita berupaya mendayagunakan pikiran kita, kemampuan kita berpikir, diberi Allah akal, diberi Allah otak. Mari kita manfaatkan sore hari ini untuk berpikir. Jangan sampai guyonan-guyonan seolah-olah merendahkan martabat kita sebagai muslimin, sebagai bangsa Indonesia, itu terus-terusan jadi anekdot yang tidak menyenangkan. Contoh, ada guyonan yang pernah saya baca, pasar otak manusia. Ini guyonan. Otak orang Jepang ketika dijual di pasar itu tidak laku. Kenapa? Karena sudah terlalu sering dipakai mikir, sehingga otaknya ini tidak fresh gitu, karena seringnya dipakai mikir. Harganya murah di pasaran. Begitu juga orang Amerika. Tapi otak orang Indonesia itu harganya mahal. Kenapa? Karena otak orang Indonesia fresh, jarang dipakai. Dipakainya untuk apa? Paling sekak, paling remi gitu. Itu ketika kita membaca ngengguyu, tapi ya kita tersindir sebenarnya. Sak nemene koyok ngono iku awak dhewe iki. Kenemenen gitu. Sehingga kemudian, benarkah seperti itu tabiat kita? Ya mungkin umumnya ada orang-orang yang memang semacam itu. Namun di satu sisi, sifat muslimin itu tidak seperti itu. Nah, ini diantara beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Misal ini, Bapak dan Ibu nanti setelah sholat isya, umumnya di awal malam kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan. Sholat apa Bapak dan Ibu? Sholat tarawih. Kita menyebutnya sholat tarawih gitu, tarawih. Kita tahu bersama bahwa dalam bahasa saja tarawih itu artinya apa Bapak Ibu? Santai. Ada yang nyebutnya santai, istirahat. Kita kaum muslimin menemukan kitab atau bab yang membahas sholat tarawih. Itu kata tarawih pertama muncul itu dari Imam Al-Bukhari. Jenengan yang rata-rata generasi terdahulu itu umumnya punya kitab Sahih Al-Bukhari. Jenengan bisa buka di sana, ada satu bab beliau menulis kitab sholat tarawih. Jadi khusus membahas tentang hadis sholat tarawih. Namun jenengan coba baca terjemahnya saja, jenengan tidak akan menemukan kata tarawih di dalam hadis-hadis itu. Coba nanti dicek. Jadi jenengan tidak akan menemukan kata tarawih di dalam hadis. Lalu kenapa beliau Imam Al-Bukhari memberikan judul kitab sholat tarawih, sementara di hadisnya tidak berbunyi sholat tarawih? Di antara nalar berpikir para alim, ulama adalah ini karena
kepiawaian beliau dalam merumuskan sebuah masalah. Melihat bagaimana sifat tarawih. Suatu hari saya pernah ditanya oleh guru saya, antum mau kemana? Sholat tarawih Ustaz. Serius? Pertanyaannya begitu. Loh enggak Ustaz, tarawih di mana? Di masjid. Di masjid ada tarawih. Weh, luar biasa itu. Saya enggak paham pertanyaan itu. Saya pamit berangkat. Besok subuhnya baru ditanya, antum kemarin tarawih berapa lama? Selesai jam berapa? Jam 8 Ustaz. Loh, tarawih kok selesai jam 8? Mulainya jam berapa? Selepas sholat isya. Itu tarawih apa qiyam Ramadan? Begitu pertanyaannya. Saya makin bingung ini. Loh beda tak? Begitu pertanyaan saya. Lah antum katanya berangkat tarawih, kok selesai jam 8? Baru kemudian beliau menunjukkan bahwa yang disebut sholat tarawih yang disampaikan Imam Al-Bukhari itu ada yang disebut dengan sifat. Jadi sifat qiyam terkait dengan tarawih. Jadi sifat sholat tarawih itu berbeda dengan ketika kita qiyam Ramadan. Apa yang membedakannya? Bahwa kita tahu bersama Rasulullah SAW ketika qiyamul lail itu yang dibaca suratnya, surat-surat panjang atau surat al-mufassal, surat-surat pendek. Ketika beliau qiyamul lail, sepanjang jenengan tahu, panjang atau pendek? Baik, panjang dan pendek itu ternyata di tiap masjid bisa berbeda, Bapak Ibu. Kalau seorang imam di Masjid Al-Ikhlas membaca ketika sholat tarawih, kita menyebutnya, jadi di rakaat pertama surat An-Naba, di rakaat kedua surat An-Naziat, mundur mulai An-Naba, An-Naziat, mundur ke belakang, tidak mulai dari Wadduha misalnya, mulainya dari An-Naba. Itu menurut jenengan sholat itu termasuk panjang, pendek atau sedang? Panjang, sedang. Ibu-ibu? Panjang. Panjang ternyata. Padahal kita tahu bersama Bapak Ibu, Rasulullah menyebut surat Al-Mufassal, mengajarkan kepada kita surat Al-Mufassal. Mufassal itu artinya sekat. Sekatnya dari satu surat ke surat yang lain adalah Bismillah. Sehingga dari An-Naba ke An-Naziat itu kan ada sekatnya Bismillah. Nah itu termasuk dalam surat-surat Al-Mufassal, surat pendek. An-Naba itu termasuk surat pendek. Walaupun Al-Mufassal, surat pendek itu terbagi 3 juga. Oleh para alim disampaikan ada surat yang pendek panjang, pendek sedang, pendek. Loh jenengan bayangkan ya. Masih dibagi lagi itu. Tapi bagi kita, kalau ada imam membaca surat An-Naba, itu bagi kita sudah panjang. Jenengan bayangkan. Oleh karena itu ketika kita berbicara sholat tarawih yang sesungguhnya, maka sifat sholatnya harusnya juga nempel. Dan seperti apa sifat sholatnya? Rasulullah SAW memberikan contoh, diantaranya kadang beliau sholat di awal malam, kadang beliau sholat di tengah malam, kadang di akhir malam. Dan umumnya sholatnya memang benar-benar panjang. Di awal malam itu bisa sampai tengah malam, di tengah malam bisa sampai akhir malam.
Kira-kira jenengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini 1 juz itu berapa jam? Dengan kecepatan sedang jenengan lah, atau umumnya 1 jam. 1 juz 1 jam. Baik, berarti anggap saja mulai jam 12 sampai jam 3 setidaknya membaca 3 juz dengan kecepatan jamaah Al-Ikhlas. Mungkin jamaah Al-Basit beda, mungkin jamaah di Masjid Agung berbeda juga speednya, kecepatannya. Anggap saja 3 jam 3 juz. Nah, beliau Ustadz Zainuddin MZ, bukan dai sejuta umat, yang beliau pernah ngisi di Al-Bazid hadis, beliau spesialis hadis, itu pernah cerita suatu hari beliau diminta untuk menjadi imam untuk sholat tarawih. Nah, takmir ini menyampaikan terkait dengan kaifiat atau tata cara sholat tarawih. Biasanya panjang, surat yang dibaca biasanya panjang, kata takmir begitu. Maka pemahaman beliau mulai membaca dari An-Naba. Jadi An-Naba, An-Naziat, Abasa, terus ke belakang. Selepas sholat tarawih ternyata jamaah kasak kusuk, bisik-bisik. Kenapa bisik-bisik? Ternyata surat yang beliau baca kurang panjang. Karena biasanya di masjid itu minimal 3 juz, Bapak Ibu. Bahkan di masjid yang lain beliau menemukan dalam sehari 10 juz untuk sholat tarawih. Kalau di Masjid Al-Ikhlas dengan 3 juz, bagaimana Bapak Ibu? Allah ya Karim. Buyar Ustaz. Saya kemarin di masjid menyampaikan ini, ada yang kalimatnya begini, disawat sandal Ustaz. Sampai begitu. Artinya kalimat panjang itu antara instruksi, antara apa yang dipahami oleh sahabat atau respon sahabat terhadap amalnya Rasulullah, ternyata di Al-Ikhlas juga berbeda. Sehingga ini yang dimaksud oleh guru saya dulu, penyebutan qiyam Ramadan itu boleh sedang bisa, cepat bisa, lambat bisa. Itu ketika berbicara tentang qiyam Ramadan. Tetapi ketika berbicara tentang tarawih, maka harus panjang. Sehingga ketika ditanya mau kemana? Qiyam Ramadan, selamat gitu. Mau kemana? Tarawih. Loh, serius? Pertanyaannya begitu. Ini untuk menunjukkan bahwa dalam hal ini sekali lagi Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan ini adalah sebuah pemahaman yang nanti akan kita tutup dengan wallahu a'lam. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Namun kita menggunakan akal kita untuk memutuskan. Dan diantaranya ada juga jamaah yang bertanya, Ustadz, bagaimana kedudukan sholat yang setelah Al-Fatihah imam hanya membaca 1 ayat? Ini sah atau tidak? Sampai begitu. Jadi misal ini, karena cepat sholatnya, setelah waladdallin amin alif lam mim Allahu akbar, atau lebih pendek lagi Yasin Allahu akbar, lebih pendek lagi Nun Allahu akbar, 1 ayat itu. Nah, Qaf, Masya Allah. Bagaimana pendapat jenengan terkait dengan hal ini? Sholatnya bagaimana? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Rasulullah SAW itu memberikan beberapa variasi. Ini saya percepat karena kita ambil kesimpulannya. Nanti ketika ingin tahu dasar hadisnya, insya Allah bisa kita diskusikan. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah membaca 1 surat untuk 1 rakaat seperti yang biasa kita lakukan.
Yang kedua, Rasulullah pernah menghimpun beberapa surat untuk satu rakaat. Jadi menghimpun beberapa surat untuk satu rakaat. Dan kita tahu ya, kita mafhum hal ini. Misalkan di dalam sholat witir, nanti kita akan bahas sholat witir maksudnya penutup sholat ya. Witir penutup sholat ini maksudnya. Ada salah satu keterangan di antara hadisnya itu, yang pertama membaca surat Al-A'la, yang kedua membaca Al-Kafirun, yang rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Ada hadis lain bahwa ada Rasulullah itu menghimpun satu rakaat itu dengan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Artinya menghimpun dalam satu rakaat beberapa surat. Pernah Rasulullah SAW satu surat itu diulang-ulang. Misalkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Mu'ad bin Abdullah Al-Juhani, ini hadis orang Juhainah. An Mu'ad bin Abdullah Al-Juhani anna rajulan min Juhaniyah, ada orang Juhaniyah, akhbarahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu fi raq'ataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amda. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat subuh di kedua rakaatnya. Jadi rakaat pertama membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di rakaat kedua membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka orang ini berkata, fala adri, dan aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasiya, nasi itu apa dalam bahasa Arab? Allahumma dzakirni minhuma, nasi itu artinya apa? Loh. Allahumma dzakir, mengingat. Allahumma dzakirni, ya Allah ingatkanlah saya, minhuma, nasi itu, apabila saya nasi, saya lupa. Maka orang banyak lupa itu kebanyakan makan nasi itu. Allahumma dzakirni min huma nasi, itu di sini beliau menyampaikan fala adri anasi. Aku tidak tahu apakah Rasulullah ini lupa, am qara'a dzalika amdan, atau sengaja. Ini pemahaman, kita mulai mikir. Aku tidak tahu Rasulullah ini apakah lupa sehingga membaca Az-Zalzalah di rakaat pertama dan kedua, atau Rasulullah itu sengaja. Menurut pendapat jenengan, sebelum pendapat para alim, sengaja atau lupa? Sengaja. Kenapa sengaja? Sebagai contoh. Karena ketika Rasulullah salah, akan ada yang mengingatkan, Allah akan mengingatkan. Jadi sengaja oleh Rasulullah, beliau membaca 2 kali Az-Zalzalah. Maka kalau ada imam yang mengulang-ulang, diperbolehkan, artinya sah. Sampai ada salah satu hadis di zaman Rasulullah, mohon dikoreksi jika saya salah, di Masjid Quba itu ada imam yang ketika sholat tidak bisa meninggalkan kulhu sampai disebut imamu kulhu. Jadi jenengan kalau ngimami kulhu terus enten dalile pun kuatir. Ya. Ada 2 keterangan. Yang pertama, bahwa imam tersebut ketika akan membaca surat, maka selalu membaca Qul huwallahu ahad dulu sampai tuntas, baru surat yang lain. Ada penjelasan bahwa hanya kulhu saja. Maka disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menanyai imam sholat tersebut, apa jawabannya? Karena saya sangat mencintai surat
Qulhu. Maka mendapat julukan Imam Qulhu. Keren ya. Jenengan ingin diberi julukan Imam nopo nih? Anas, lumayan Anas ya. Imam Al-Kautsar, lumayan ya. Jadi boleh seperti itu. Kemudian Rasulullah pernah satu surat untuk beberapa rakaat. Biasanya imam melakukan demikian. Misalkan Al-Baqarah itu kan tidak tuntas, tetapi sebagian ayatnya dimunculkan atau sebagian suratnya dibaca. Insya Allah kita mafhum perihal hal ini. Dan di sini disampaikan satu ayat untuk satu rakaat juga pernah Rasulullah membacanya. Dari Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas. An Ibni Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atil fajri fil ula minhuma. Yang pertama, di rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah ayat ke-136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Sementara di rakaat yang kedua, al-ayatallati fil baqarati wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun, yakni surat Ali Imran ayat ke-52. Jadi di rakaat pertama beliau membaca satu ayat di surat Al-Baqarah, di rakaat kedua membaca satu ayat di surat Ali Imran. Sehingga ada imam yang membaca seperti tadi, setelah Al-Fatihah beliau membaca satu ayat kemudian ruku. Dan yang keenam, Bapak dan Ibu, setelah kita membaca Al-Fatihah tanpa surat langsung ruku, sah atau tidak? Sah. Baik. Berarti beres nggih? Kenapa? Karena sekali lagi surat Al-Fatihah dalam sholat kita itu hukumnya wajib kecuali ada uzur. Nggih, wajib kecuali ada uzur. Orang boleh ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Satu, apa Bapak Ibu? Makmum, leres, makmum. Napa malih? Masbuk. Baik, masbuk. Napa malih? Dalem? Cerdas nih. Boleh. Karena belum hafal, diganti apa? Bismillah, kalimat thayyibah. Apalih hanya Bismillah, Alhamdulillah misalkan. Allahu Akbar, jenengan kepireng. Nih saking semangatnya. Bismillah, 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 Bismillah. Bisa Bismillah nih. Rokok, Bismillah, Bismillah. Sujud, Bismillah. Sagete Bismillah. Jenengan bayangkan ini. Islam itu solutifnya ini, Masya Allah. Boleh seperti itu. Nah ini diantara uzur ya, uzur. Tetapi orang ini juga tetap punya kewajiban untuk menghafal Al-Fatihah dan bacaan-bacaan sholat. Mboten terus bapak wong bismillah tok ae iso kok. Gak usah ngapalno, mboten. Punya kewajiban untuk tetap belajar, tetap menghafal. Ini diantaranya pertanyaan terkait dengan membaca satu surat. Dan terkait fikih Bapak dan Ibu, sekali lagi, jika memang ditemukan ada beberapa tuntunan, maka boleh ada variasi diberikan tuntunan. Nah, misal ini terkait dengan istilah. Ini saya tuntas. Kemudian ada pertanyaan begini, Bapak Ibu. Ustadz, saya kan sudah sholat terawih, kita kan menyebutnya terawih ya. Walaupun sifat terawihnya belum nempel gitu. Ustadz, saya kan sudah sholat terawih di awal malam.
ingin nambah lagi di tengah malam. Nggih. Tarawih di awal malam ingin nambah lagi qiyamul lail di tengah malam. Lebih-lebih di 10 hari terakhir. Pendapat jenengan bagaimana? Baik. Boleh. Jadi ketika kita misal ini sholat tarawih di awal malam, kita sudah tutup dengan witir. Kita sudah tutup dengan witir ini. Kemudian kita sholat lagi di malam hari, bagaimana? Boleh. Boleh, ada yang boleh tanpa witir, ada yang boleh. Baik, ternyata banyak pilihan ya. Baik, banyak pilihan. Ada yang seperti ini Bapak Ibu yang kami temukan ya ketika kondisi nyata di masjid. Ada yang tidak ikut sholat witir. Ketika ditanya, sampean gak melok witir? Gak, aku kepingin nerusno malam, tak tambahi bengi ambek iktikaf. Ada juga yang sholat witirnya sudah dilaksanakan sempurna, sudah ditutup dengan sholat witir penutup, malam hari ingin nambah. Ada yang menyampaikan, loh aku kan sing iki terawih, bengi kok qiyamul lail. Ada yang menyampaikan begitu. Nah, ini sekali lagi pendapat sudut pandang wallahu a'lam. Tetapi kita sekali lagi semuanya harus merujuk berdasarkan dalil. Dalilnya ada, hanya saja kesimpulannya bisa berbeda. Jangan pernah tidak dengar yang semacam ini. Saya sudah tarawih atau qiyamul Ramadan sudah sempurna, saya tutup dengan witir. Kemudian saya ingin melaksanakan di malam hari. Maka yang saya lakukan adalah sholat witir itu kan ganjil, gitu. Sholat witir itu ganjil, jumlahnya 1, 3, 5, 7, gitu kan. Sholat witir. Kemudian karena saya malam hari ingin nambah sholat, bukan sholat hajat, bukan sholat istikharah, tetapi qiyamul lail atau qiyam Ramadan, maka yang witir 3 itu saya genapi dengan menambah sholat 1 rakaat. 3 saya genapi, saya tambah 1, kan jadi 4, kan genap. Maka karena genap, saya lanjutkan sholat lagi, masna 2, 2. Kemudian saya tutup lagi dengan sholat witir 1 rakaat. Pernah ada yang melaksanakan demikian? Pernah, ada yang pernah. Baik. Jadi witir yang 3 ini, kemudian saya genepi, saya sholat 1 rakaat. Akhirnya jadi 4. Kemudian saya lanjutkan sholat. Ini untuk supaya kita tahu kenapa kemudian kita menemukan, loh, ini pendapat yang ini, supaya kita sama-sama mafhum. Dan ternyata hal itu respon sahabat di dalam salah satu hadis terkait dengan tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nggih, pernah dengar nggih? Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Dan di sini insyaallah saya akan sampaikan ada satu hadis yang menjelaskan bagaimana respon sahabat terkait dengan hal tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering kita jumpai lebih-lebih di 10 hari terakhir. Nanti akan kita cek juga terkait dengan istilah witir. Apakah witir itu sebagaimana yang kita laksanakan atau Rasulullah pernah melaksanakan yang lain ketika waktunya memungkinkan. Terkait dengan kalimat
Ini adalah hadis Qais bin Abi Thalik bin Ali mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Berarti ini adalah kalimat Rasulullah. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Lalu bagaimana ketika kemudian tidak boleh ada satu malam itu 2 witir? Maka ada solusi, yakni dari hadis Abdullah bin Umar. Wa an Nafi' qala kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu idza su'ila anil witri qala amma ana falau autartu qabla an anama thumma aradtu an usalliya bil laili safa'tu. Beliau menggenapkannya, aku menggenapkannya biwahidatin, dengan 1 rakaat. Ketika aku ingin menambah, maka aku menggenapinya dengan 1 rakaat. Ma madha min witri thumma shallaitu mathna mathna. Ini bukan saya loh ya. Jadi beliau menyampaikan, maka aku menggenapinya dengan 1 witir, kemudian aku menambahnya dengan sholat mathna mathna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza qadaitu sholati autartu biwahidatin. Kemudian setelah itu aku tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Berdasarkan apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an yuj'ala akhir salatil lail aw witr. Ternyata ada tuntunan, ada dalil yang menyampaikan hal demikian. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika ada yang mengambil kesimpulan demikian, tuntunannya ada. Dan ini berdasarkan, memang terkait dengan hadis fi'li Bapak dan Ibu, respon sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan. Dereng ya? Kurang 2 menit. Baik. Baik Bapak dan Ibu, termasuk istilah nggih. Tapi ini adzan ya. Sudah berarti. Keterbatasan waktu Bapak dan Ibu, ternyata sudah adzan. Masya Allah, tidak terasa. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah ini sedikit yang saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusikan hingga kita sampai pada kesimpulan yang kita benar-benar paham. Begitu nggih? Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.